Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi IPA SMP kelas 9, yaitu mengenai perkembangan teori model atom. Sebelum kita masuk ke dalam teori perkembangan atom, yuk kita bahas apa itu atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang bisa menyusun materi atau zat. Yuk kita bahas satu persatu teori perkembangan atom. Teori perkembangan atom dibagi menjadi 4, yaitu teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, dan teori atom Bohr. Gagasan pertama kali mengenai model atom muncul dari para filsafat Yunani, yaitu pada tahun 400-an sebelum Masehi. Demokritus adalah orang yang pertama kali mengeluarkan pemikirannya mengenai atom. Demokritus berpendapat bahwa sebuah materi terdiri dari partikel-partikel kecil yang tak terbagi lagi. Namun, pernyataan ini belum bisa diterima karena belum ada bukti ilmiah yang membuktikan pernyataan tersebut. Teori atom pertama yaitu teori atom Dalton. John Dalton adalah ilmuwan yang pertama mengembangkan teori model atom. Teori atom Dalton ini berdasarkan hukum kekekalan massa Lavoisier dan hukum perbandingan tetap. Teori ini menyatakan bahwa atom merupakan partikel terkecil yang digambarkan seperti bola pejal yang tidak dapat dibagi lagi. Atom dari unsur yang sama, massa dan sifatnya sama, serta atom tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan. Selanjutnya yaitu kelemahan dari model atom Dalton. Yang pertama, tidak dapat menjelaskan cara atom-atom berikatan, tidak menjelaskan perbedaan antara atom yang satu dengan atom yang lainnya, tidak menjelaskan sifat listrik materi. Selanjutnya yaitu kita membahas kelebihan atom Dalton, yaitu dapat menjelaskan hukum kekekalan massa Lavoisier dan hukum perbandingan tetap Pauli. Selanjutnya kita masuk ke teori atom J.J. Thomson. Model atom Thomson dilatar belakangi oleh penemuan sinar katoda yang kemudian dikenal sebagai partikel negatif atau elektron. Berikut adalah gambar dari percobaan sinar katoda. Teori atom ini menyatakan bahwa atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif. Di dalam elektron tersebar seperti kismis pada roti kismis. Atom tidak bermuatan atau disebut dengan netral. Nah, apa sih kelebihan dari teori atom Thomson? Yang pertama yaitu ditemukan partikel subatomik, yaitu elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua, membuktikan bahwa atom bersifat netral yang tersusun dari partikel-partikel yang memiliki muatan positif dan negatif. Teori ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan jumlah elektron dalam atom, dan juga tidak dapat menjelaskan inti atom. Nah, selanjutnya yaitu teori atom Rutherford. Teori atom ini dilatar belakangi oleh percobaan hamburan sinar alfa pada lempeng emas. Nah, untuk model atom ini sendiri dapatlah kita lihat pada video yang saya lampirkan. Berdasarkan percobaannya, Ernest Rutherford menyatakan atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong yang massanya terpusat pada inti atom, dan atom bersifat netral. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan teori atom Rutherford. Yang pertama, dapat memberikan kesimpulan bahwa atom tersusun dari inti serta elektron yang mengelilingi, di mana satu sama lain terpisah oleh ruang hampa, dan dapat menjelaskan pergerakan elektron di dalam atom. Selanjutnya yaitu kelemahan teori atom Rutherford. Yang pertama yaitu tidak dapat menjelaskan kenapa elektron jatuh ke inti atom dan spektrum garis pada atom hidrogen. Teori atom selanjutnya yaitu teori atom Bohr pada tahun 1913. Teori ini dilatar belakangi oleh percobaan spektrum atom hidrogen. Nah, itu adalah model dari atom Bohr. Nah, adapun hasil dari teori ini yaitu yang pertama, elektron beredar mengelilingi inti atom pada lintasan dengan tingkatan energi tertentu yang disebut dengan kulit atau orbital. Selama beredar dalam lintasan, elektron tidak mengalami perubahan energi. Elektron dapat berpindah dari lintasan yang energinya rendah ke energi yang lebih tinggi.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan teori atom Bohr. Yang pertama, dapat menjelaskan tentang spektrum hidrogen secara akurat. Yang kedua, itu dapat membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom hidrogen. Nah, kita masuk ke dalam kelemahan teori atom Bohr. Nah, kelemahan dari teori atom Bohr ini yang pertama yaitu terjadinya penyimpangan untuk atom yang lebih besar daripada hidrogen. Yang kedua yaitu tidak dapat menjelaskan efek Zeeman. Nah, sahabat IPA, itulah teori perkembangan atom yang dapat saya jelaskan. Sekianlah penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.